Vivo Z1 Pro, HP lawas yang pakai Snapdragon 712. BTW, ini requestan dari Mas Ipul, dari grup gua, Smartphone Sheet Posting. Buat kalian jangan lupa mampir ya. Vivo Z1 Pro dirilis tahun 2019, bulan Juli. Punya bobot di 201 gram, tersedia 3 varian warna, ada Sonic Blue, Sonic Black, dan Mirror Black. Layarnya pakai IPS 60Hz, punya lebar di 6,53 inch, resolusi layarnya Full HD Plus 1080 x 2340 pixel. Untuk Indo punya varian memori 464, sekonan sekarang di kisaran harga 700-900, dan 6128GB sekitar 1 juta sampai 1,3 juta. BTW, udah UFS loh 2.1. Kamera depan punya lensa 16 megapiksel dan punya lensa ultrawide cuy di 8 megapiksel. Perekamannya udah support di 4K 30fps dan 1080p 60fps. Beberapa hasil fotonya. Kamera depan punya 32 megapiksel dengan perekaman 1080p 60fps. Beberapa hasil fotonya. Punya kapasitas baterai 5000 mAh dan support pengecasan 18 watt. BTW udah fast charging ya. Kalau untuk pengecasan ambil contoh dari Itel P55 yang udah punya baterai sama cas sama ya. Jadi perkiraannya sekitar 1 jam 51 menit untuk penuhnya. Ya mungkin minimal 2 jam lah untuk perkiraan penuhnya. Fitur tambahan, konektivitasnya masih 4G, NFC nggak ada, masih pakai micro USB 2.0 tapi udah support OTG, SIM tray-nya support dual SIM, dan ada micro SD-nya. Gyro-nya udah hardware. Dibekali prosesor Snapdragon 712 10 nanometer. Untuk Antutunya gue coba nyari yang terbaru 2 bulan lalu dari channel Gadget Max, dapat di angka 315.000. Untuk tes game, sorry banget data yang bisa gue ambil itu tahun lalu ya, karena jarang banget yang tes game pakai nih HP. Tes MLBB dapat settingan di grafik ultra dan frame rate-nya di tinggi 60fps. Ini yang varian 464GB ya. Yang gue riset settingannya itu beda sama varian yang 6128. Varian yang 6128 tuh frame rate-nya kebuka di super. Aneh, padahal 60Hz. Dan gue nggak nyaranin buat grafik ultra, karena rata-rata penggunaannya tuh ngeluh nge-lag. Jadi kalau mau stabil bisa setting di grafik sedang aja, sama frame rate-nya di tinggi udah cukup. PUBG grafiknya dapat di smooth ultra, dan gyro-nya udah hardware, jadi harusnya udah enak aja. Untuk Free Fire Max dapat grafik rata kanan dan frame rate rata kanan juga. Genshin gimana bang? Gue bener-bener nggak nyaranin buat main Genshin atau game-game berat lainnya pakai nih HP, karena pasti berat banget buat chipsetnya dan kemungkinan nggak kompatibel. Oke, kita masuk ke BBKKP, bahas-bahas keluh kesah pengguna. Dari Mas, apa ini cu? Itu titit. Dia bilang baterainya cepet habis. Dari Mas Hendy, untuk problem saat ini baterainya drop, faktor umur juga. Nah, ini masuk akal. Bisa jadi baterainya boros karena faktor umur. Mas Aman tanya untuk berapa tahun pemakaian Mas? Udah dari awal rilis, berarti udah sekitar 3 tahunan ya? Buset. Dari Mas Curut, keyboardnya kadang nggak muncul. Dari Mas Adam, dipakein main MOBA udah nggak bisa rata kanan. Tuh, apa gue bilang juga? Pakai grafik standar aja. Nggak apa-apa pakai grafik standar, asal mainnya stabil daripada dipaksa rata kanan malah nge-lag. Mas Ray tanya, ada yang main PUBG apa enggak? Punya dia Android 11 sering frame drop dan lag cepet panas. Mas Sutrisno bilang, masih sangat aman kalau main santai. Mas Ray juga tanya panas apa enggak. Mas Sutrisno bilang anget aja, padahal udah ganti baterai. Mas Aldi bilang COD aja kadang frame, apalagi PUBG cepet panas. Enggak, kata Mas Ray. Mas Aldi bilang kalau panas, enggak panas katanya. Dan dia ngasih saran kosongin RAM-nya minimal 1GB. Mas Dala bilang dia masih main PUBG dan bilang dari performa jelas beda kayak dulu karena PUBG game berat dan termasuk HP bagus buat main game.
kesimpulan yang bisa gue simpulin, kalau cuman buat daily cocok aja sih, apalagi kameranya lumayan sih. Dan buat daily sama game yang nggak terlalu kompetitif bisa ambil varian 464. Cuman kalau butuh yang kompetitif bisa ambil varian 6128. Tapi gue nggak nyaranin buat yang pengen main game berat pakai nih HP. Kalau sekedar game-game ringan bisalah sesekali. Itu aja konten kali ini. Kalau ada yang salah dari penjelasan gue, silahkan benerin di kolom komen. BTW, bahas HP lawas apa lagi ya?